Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tiba-tiba, suara terdengar dari luar aula. Singkatnya, ada banyak barang langka dan berharga yang bisa ditemukan di Vast Glacial Realm, tapi apa yang kamu temukan di sana akan bergantung pada keberuntunganmu. Setelah itu, seberkas cahaya putih meluncur masuk melalui gerbang, dan cahaya memudar untuk memperlihatkan seorang pria parubaya dalam satu set jubah brokat. Dia memiliki wajah pucat dengan sepasang mata tipis, serta hidung bengkok yang khas. Kamu benar-benar sampai di sini cukup cepat, Penatua Ma. Aku mengira Kakak Huang akan sampai di sini sebelum kamu. Qian Jizi menyapa pria parubaya itu dengan senyum hangat. Sangat jelas bahwa ini adalah sesepuh tahap integrasi tubuh lain dari ras kuno Myriad, dan Han Li buru-buru bangkit untuk memberi hormat. Elder Huang baru-baru ini memurnikan sejumlah pil, dan bahkan jika dia menerima berita sebelum saya, kemungkinan besar akan memakan waktu cukup lama baginya untuk sampai ke sini. Apakah Rakan Taois yang mengaktifkan lencana glasial besar? Pria parubaya itu bertanya sambil mengalihkan pandangan ke arah Han Li. Betul, senior. Han Li hanya bisa menjawab dengan jujur. Ras atas tingkat ke-7, tidak buruk. Kekuatan sihirmu tampaknya 2 kali lebih banyak dari makhluk dari basis kultivasi yang sama, dan bahkan makhluk ras atas dari tingkat ke-8 atau ke-9 tidak akan mau menghadapimu dalam pertempuran. Penatua Ma ini mengungkapkan pengamatannya seputar basis kultivasi Han Li. Han Li cukup terkejut bahwa lelaki tua itu dapat mengumpulkan begitu banyak dari satu pandangan sepintas, tetapi ekspresinya tetap cukup sopan dan hormat ketika dia menjelaskan, saya memiliki beberapa seni kultivasi khusus, jadi kekuatan sihir saya memang sedikit lebih banyak. Ini bukan hanya sedikit lebih berlimpah, jika makhluk dari basis kultivasi yang lebih tinggi bertempur denganmu, berpikir bahwa mereka akan bisa menang dengan mudah, kemungkinan besar kamu akan dapat membalikkan keadaan dengan mudah. Indera spiritual Anda tampaknya benar-benar tidak pada tempatnya di ras atas juga. Cahaya keemasan melintas melewati wajah pria parubaya itu saat dia melepaskan semacam teknik rahasia, dan sedikit terkejut muncul di matanya saat dia mengumpulkan indera spiritual Han Li yang sangat kuat. Sikap tenang Han Li akhirnya retak sedikit setelah mendengar ini. Baiklah, Tetua Ma, kamu bisa berhenti memamerkan teknik inspeksi ilahimu sekarang. Tidak terlalu aneh bahwa rekan Taois Han jauh lebih kuat daripada makhluk dari basis kultivasi yang sama. Lagi pula, dia membunuh beberapa makhluk seperti itu dengan mudah, sambil menyelamatkan Tuan Jia, jadi bodoh untuk menganggapnya sebagai makhluk ras atas yang normal. Pria tua itu sedikit terkejut dengan temuan Elder Ma. Han Li akhirnya berhasil menenangkan diri sebelum juga duduk dengan senyum masam di wajahnya. Aku mendengar dalam perjalananku ke sini bahwa kalian berdua sedang mendiskusikan hal-hal seputar alam glasial luas, dan menurutku sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang itu, rekan Daois Han. Apa gunanya berbicara memutar seperti itu? Saudara Qian, ungkapkan saja informasinya dengan cara yang paling mudah, Tetua Ma mendesak, tampaknya dengan sedikit tidak senang dalam suaranya. Qian Jizi merentangkan tangannya terbuka setelah mendengar ini, dan ekspresi pasrah muncul di wajahnya saat dia menjawab, aku baru saja akan melakukan itu, tetapi kedatanganmu menghentikanku. Haha, sekarang kamu menyebutkannya, pintu masukku memang agak mendadak, pria parubaya itu terkekeh. Melihat kamu di sini, mengapa kamu tidak memberi tahu rekan Daois Han tentang alam glasial luas itu sendiri, Saudara Ma? Lagi pula, kamu pernah memasuki alam secara langsung, jadi kamu jauh lebih memenuhi syarat untuk membicarakannya daripada saya, saran Qian Jizi. Apa yang bisa dikatakan? Saya memiliki keberuntungan yang sangat biasa ketika saya memasuki alam glasial luas, dan saya tidak mendapatkan harta atau obat-obatan yang luar biasa.
Semua ras menganggap alam glasial luas sangat dihormati karena berlimpah ki spiritual di sana. Mereka ingin menggunakan alam sebagai tempat di mana makhluk yang telah terjebak di kemacetan mereka untuk waktu yang lama akhirnya bisa membuat terobosan mereka. Jika bukan karena saya telah memasuki alam sekali, saya tidak akan mencapai basis kultivasi saya saat ini. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Kamu menggunakan ki spiritual di sana untuk menerobos kemacetan. Han Li cukup terkejut mendengar ini. Memang, pada saat itu, obat roh yang dapat diperoleh di sana hanyalah tujuan sampingan bagiku. Aku hanya muncul kembali dengan beberapa obat roh yang sangat biasa, jadi aku hampir tidak memperoleh apa-apa dari perjalananku ke sana. Aku mendengar bahwa beberapa orang lain memperoleh beberapa bahan penyempurnaan alat yang sangat langka dan menggunakannya untuk membuat beberapa harta karun. Penatua Ma menghela nafas dengan sedih. Haha, kamu harus belajar untuk bahagia dengan apa yang kamu miliki. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di antara 13 ras kami sangat iri padamu saat kamu terpilih untuk memasuki alam glasial luas. Paling tidak, aku tidak pernah menerima kesempatan seperti itu, lelaki tua itu terkekeh. Jika aku sangat berbakat sepertimu dan berhasil menembus kemacetan ras suci hanya dalam waktu lebih dari 1000 tahun, maka secara alami aku tidak perlu memasuki fase Glacial Realm. Seperti yang kamu ketahui, tempat itu tidak dunia yang damai, jawab Penatua Ma dengan suara acuh. Itu benar, beberapa ratus lencana glasial luas muncul di benua guntur pada setiap kesempatan, dan berapa banyak makhluk yang dapat diteleportasi ke alam dengan setiap lencana bergantung pada kemampuan formasi teleportasi yang diatur. Ras kuno Miriat kami selalu bertanggung jawab untuk menyiapkan formasi teleportasi untuk ras awan surgawi kita. Tetapi menteleportasi sekitar selusin makhluk ke alam perlencana adalah sejauh mana kemampuan kita. Namun, saya pernah mendengar beberapa ras yang sangat mahir dalam formasi teleportasi yang dapat memindahkan lebih dari 30 makhluk ke dunia perlencana. Sayang sekali kami tidak dapat memperoleh cetak biru formasi teleportasi mereka. Jika tidak, kami juga dapat mengirim lebih banyak orang ke alam glasial luas. Dengan begitu banyak ras memanjat untuk mengirim makhluk mereka ke alam glasial luas, itu selalu menjadi tempat yang sangat kacau, renung lelaki tua itu dengan alis berkerut. Apa yang membuat keadaan menjadi lebih buruk adalah setiap lencana memindahkan makhluk ke lokasi acak. Jika sekelompok makhluk dipindahkan ke area yang sama dengan makhluk dari ras musuh, maka pertempuran tidak akan terhindarkan. Semua orang tahu, setidaknya menjadi tambahan 30% peluang untuk menembus kemacetan di sana, jadi tidak ada ras yang memungkinkan begitu banyak makhluk tingkat tinggi muncul di ras musuh mereka. Penatua Ma tampaknya merenung tanpa sadar pada dirinya sendiri, tetapi juga menjelaskan hal-hal untuk didengar Han Li. Mata Han Li sedikit berkilat setelah mendengar ini. Jika Anda tersandung ke salah satunya, kemungkinan besar Anda juga akan mati. Oleh karena itu, cukup sering terjadi kurang dari setengah jumlah orang yang memasuki alam benar-benar kembali, tambah Qian Jizi. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah mendengar ini. Setelah keheningan yang lama, dia bertanya, Senior Qian, Senior Ma, bolehkah saya bertanya kapan dan bagaimana alam glasial luas ditemukan? Kamu telah membuat kami bingung. Tidak ada yang tahu persis kapan fase Glacial Realm muncul, tapi kemungkinan besar telah ditemukan oleh ras yang tinggal di sini pada zaman kuno. Dikatakan bahwa pertempuran yang sangat penting antara ras telah terjadi, dan harta surgawi yang mendalam telah digunakan selama pertempuran. Kekuatan gabungan dari beberapa harta surgawi yang mendalam menghancurkan ruang pada saat itu, sehingga membuka jalan menuju alam glasial luas. Adapun bagaimana lencana glasial luas muncul, kami benar-benar tidak tahu. Lencana muncul setelah realm glasial luas muncul. Pada awalnya, ada lebih dari 1000 lencana glasial besar, tetapi setelah ribuan tahun,
kebanyakan telah dihancurkan, jawab lelaki tua itu. Metode masuk dan keluar dari Vast Glacial Realm juga cukup unik. Saat memasuki alam, lencana diperlukan, tetapi saat meninggalkan alam, lencana harus ditinggalkan di sana sebelum seseorang dapat pergi. Setelah lebih dari 10.000 tahun, alam glasial luas akan terbuka sekali lagi, dan lencana akan muncul kembali di seluruh benua guntur. Selain itu, lencana tidak dapat memindahkan makhluk di atas ras suci, jadi tidak ada sesepuh dari 13 ras dapat mengakses ranah. Kalau tidak, hal-hal tidak akan terlalu merepotkan. Ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin tahu tentang bagaimana kamu berhasil mendapatkan lencana glasial luas ini, rekan Daois Han. Penatua Ma menoleh ke Han Li. Hati Han Li tersentak saat melihat perubahan sikap Tetua Ma, tetapi dia tetap tenang saat dia menjawab, aku menerima lencana glasial besar ini dari rekan Daois Yuan dari ras kuno segudangmu. Pada saat itu, kota tempat kami berada telah dikepung oleh ras Jiaoqi, jadi rekan Taois Yuan memberikan sebuah kotak batu giok kepada setiap temannya, termasuk saya. Agar kami membawa pergi dari kota. Dia meminta kami untuk memberikan kotak tersebut kepada salah satu dari 13 ras awan Dewa Surgawi, dan untuk menghancurkan jika kami tidak dapat melarikan diri dari pengejar ras Jiaoqi. Saya cukup penasaran dengan apa yang ada di dalam kotak, jadi saya memutuskan untuk membukanya, dan tanpa disadari saya mengaktifkan lencana ini. Seseorang dengan nama keluarga Yuan. Kalau begitu, itu pasti orang yang bertanggung jawab atas kota lampu hijau. Qian Jizi hanya menduga. Hati Han Li tergerak saat melihat ini. Pada saat ini, ekspresi pria parubaya itu menjadi gelap, dan berkata, kami belum menerima berita tentang lencana glasial besar lainnya yang dikumpulkan oleh ras lain di Cloud City, jadi itu berarti semua lencana lainnya pasti sudah jatuh ke tangan ras Jiaoqi. Itu kemungkinan besar terjadi. Rupanya, mereka memiliki dua makhluk ras suci yang memimpin pasukan, dan bahkan telah mengerahkan bahtera pertempuran tingkat benteng, jadi sudah sangat beruntung bahwa rekan Daois Han dapat membawa hanya satu lencana kembali ke kita, desah Qian Jizi. Dalam hal ini, hal-hal akan cukup menyusahkan bagi kita. 13 ras kita digabungkan hanya memiliki 18 lencana, itu jauh lebih sedikit dari biasanya. Sebaliknya, jumlah makhluk Jiaoqi yang akan memasuki alam glasial luas akan meningkat secara signifikan, Penatua Ma berkata dengan ekspresi muram. Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang itu. Kami telah mengumpulkan semua lencana glasial luas yang kami bisa, dan ketika kami menerima berita bahwa 5 lencana lagi telah ditemukan, kami berpikir bahwa kami telah menemukan sebuah tambang emas. Namun, ras Jiaoqi tiba-tiba menyerang pada saat yang genting ini sebelum kami dapat memindahkan 5 lencana ke kota Cloud, yang menyebabkan mereka hilang, desah Qian Jizi saat dia sedikit menyipitkan matanya. Penatua Ma mengangguk sebelum tiba-tiba menoleh ke Han Li saat dia berkata dengan nada tegas, kalau begitu, tidak ada gunanya membuang-buang waktu dengan kata-kata. Rekan Taois Han, Anda harus menemani calon ras Myriad Ancient kami ke Vast Glacial Realm pada kesempatan ini. Kalau begitu, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menurut, kata Han Li dengan acuh. Haha, tidak perlu terlalu tertekan, rekan Taois Han. Ada beberapa bahaya di alam glasial luas, tetapi kebanyakan orang akan melakukan apa saja untuk mendapat kesempatan memasukinya. Banyak orang akan iri padamu untuk kesempatan memasuki dunia, Qian Jizi terkekeh. Basis kultivasi saya belum mencapai hambatan, jadi memasuki alam tidak akan banyak menguntungkan saya. Sebaliknya, ada kemungkinan besar saya akan mati di sana. Perbandingan risiko dan imbalan tidak sepadan, jadi jika ada kemungkinan aku bisa dibebaskan dari memasuki ranah, aku pasti akan melewatkan kesempatan ini. Han Li menggelengkan kepalanya. Qian Jizi dan Tetua Ma bertukar pandang setelah mendengar ini, dan berkata dengan suara lambat,
satu lencana glasial besar telah diaktifkan, hanya orang yang telah mengaktifkannya yang dapat membawa orang lain ke alam Void Glacial bersama mereka. Itu masa depan 13 ras kami bergantung pada ini, jadi Anda harus memasuki dunia, itu tidak bisa dinegosiasikan. Anda telah membawa lencana itu kepada kami, jadi ras Myriad Ancient kami harus berterima kasih kepada Anda, tetapi Anda telah mengaktifkan lencana itu dan kami telah memberi Anda kesempatan untuk memasuki alam glasial luas, jadi kami telah membayar Anda atas usaha Anda. Namun, mengingat Anda dipaksa masuk ke alam glasial luas di luar keinginan Anda dapat menyatakan kondisi apapun yang mungkin Anda miliki, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Hati Hanli tiba-tiba tersentak saat mendengar ini, dan dia segera berkata, "Aku yakin kamu tahu permintaan apa yang sudah aku miliki. Setelah kembali dari Vast Glacial Realm, aku ingin menggunakan formasi teleportasi supermu." Kamu ingin menggunakan formasi teleportasi. Jika hanya sekali, maka kita harus bisa mengaturnya. Namun, teleportasi menggunakan formasi itu membutuhkan pengeluaran besar batu roh kelas atas, dan kamu harus mengeluarkan batu roh Anda sendiri, tidak mungkin kami akan menyediakannya untuk Anda. Selain itu, ras kami tidak dapat membuat keputusan eksekutif tentang formasi teleportasi, jadi kami harus mendiskusikan masalah ini dengan beberapa ras lain, mungkin mereka juga memiliki beberapa persyaratan sebelum mereka mengizinkanmu menggunakan formasi. Selama aku bisa menggunakan formasi teleportasi, aku akan menyediakan batu roh yang dibutuhkan. Adapun kondisi lain yang mungkin dinaikkan, selama itu bukan kondisi yang benar-benar di luar kemampuanku, aku dapat menerimanya, kata Hanli dengan ekspresi gembira di wajahnya. Hehe, jangan terlalu cepat mengambil kesempatan ini, rekan Taois Han. Mengaktifkan formasi teleportasi super sekali saja membutuhkan begitu banyak batu roh kelas atas yang bahkan beberapa makhluk ras suci tidak akan mampu membelinya. Anda mungkin memiliki kekayaan, tetapi kemungkinan besar masih akan sangat sulit bagi Anda untuk mengumpulkan cukup batu roh kelas atas untuk menggunakan formasi. Dengan basis kultivasi Anda akan sangat dihargai bahkan jika Anda tinggal di ras kuno Myriad. Jadi mengapa bersikeras melakukan perjalanan ke benua lain? Saya sarankan Anda mengambil kesempatan ini untuk mengubah ke kondisi lain dan meminta beberapa manfaat nyata seperti pil atau harta, itu akan ideal untuk kedua belah pihak, usul Penatuama. Ekspresi Hanli goyah setelah mendengar ini, tetapi dia menggelengkan kepalanya setelah diam sejenak, dan berkata, "Terima kasih atas tawaran baikmu, senior, tapi aku sudah mengambil keputusan." Alih-alih marah karena penolakan Hanli, Tetuama hanya mengangguk dan tidak berbicara lebih jauh tentang masalah ini. Ngomong-ngomong, kapan Vast Glacial Realm akan terbuka? Aku ingin membuat beberapa persiapan sebelumnya, tiba-tiba Hanli bertanya. Menurut pengalaman sebelumnya, itu akan terjadi antara beberapa tahun hingga 1 abad, jawab Qian Jizi sambil tersenyum, 1 abad. Hanli tiba-tiba berseru setelah mendengar ini. Untuk kultivator seperti kita, 1 abad berlalu hanya dalam sekejap mata, tentunya tidak perlu terlalu khawatir, rekan Taois Han, kata pria paruh baya itu. Maafkan saya hanya terkejut, jawab Hanli dengan senyum masam. Kamu tinggal di penginapan dari sebelumnya, kan? Tempat itu telah dikunci, dan kamu tidak akan meninggalkan Cloud City dalam waktu dekat, jadi kenapa kamu tidak pindah ke Eight Cloud Mountains juga, rekan Daois Han? Saya akan meminta seseorang untuk mengatur tempat tinggal gua gratis, sehingga Anda dapat berkultivasi dengan tenang, kata Qian Jizi. Hanli sedikit terkejut dengan tawaran ini, dan mengangguk setuju. Setelah itu, Qian Jizi dan Penatuama mengajukan beberapa pertanyaan santai tentang asal-usul Hanli, yang mana Hanli memberikan beberapa tanggapan yang sengaja dibuat-buat. Hanli tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang dirinya. Tidak lama setelah itu,
sesepuh ketiga dari ras Myriad Ancient akhirnya tiba. Ini adalah pria jangkung dan berjanggut tebal, dan dia hanya melirik Han Li dan memberikan beberapa pujian sebelum bergegas pergi, mengutip alasan bahwa dia memiliki pil roh setengah halus di kuali yang harus dia minum. Qian Jizi dan Tetua Ma hanya bisa bertukar senyum pasrah setelah melihat ini. Jadi, setelah menerima Myriad Distance Talisman dari Tetua Ma, Han Li akhirnya berdiri untuk pergi. Sebelum keberangkatannya, Qian Jizi memberitahunya bahwa dia akan berdiskusi dengan ras lain tentang formasi teleportasi dan mengatur tempat tinggal gua untuknya dalam 3 hari. Han Li berterima kasih kepada lelaki tua itu atas kebaikannya, lalu meninggalkan aula. Pada saat ini, baik Qian Jizi dan Penatua Ma sedang duduk diam di dalam aula, tampaknya sedang berpikir keras. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah dia mata-mata dari ras Jiaoqi? Qian Jizi bertanya. Tidak mungkin dia seorang mata-mata, mengeluarkan lencana glasial luas hanya untuk menanam mata-mata di ras awan surgawi kita, itu terlalu mahal. Selain itu, dia juga menyelamatkan Tuan Jia dan membunuh beberapa makhluk Jiaoqi dari kultivasi yang sama. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, bahkan jika dia menjadi anggota tamu salah satu dari 13 ras kami, dia tidak akan bisa mendapatkan rahasia kita, jadi apa gunanya? Penatua Ma menggelengkan kepalanya. Pikiranku persis. Kalau begitu, kita tidak perlu menggunakan teknik pencarian jiwa. Kalau tidak, itu bisa merugikan kita jika kita menarik kebencian darinya. Selain itu, dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat yang tidak kalah kuatnya dengan makhluk di puncak tahap tempering spasial, jadi akan sangat bermanfaat bagi ras kita, jadi kita harus memperlakukannya dengan baik untuk merekrutnya, tambah Penatua Ma. Tapi dia tampaknya cukup berniat meninggalkan benua guntur, balas Qian Jizi dengan alis berkerut. Hehe. Tidak mudah untuk mengumpulkan begitu banyak batu roh kelas atas, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyimpan batu roh yang diperlukan. Selama proses ini, kita hanya perlu berusaha untuk meyakinkan dia untuk tetap tinggal. Jika dia tetap bersikeras untuk pergi, maka kita tidak perlu berperan sebagai penjahat dan memaksanya untuk tetap tinggal. Ras kita tentu tidak kekurangan makhluk di puncak tahap puncak tempering spasial, jadi tidak perlu mengambil risiko merusak reputasi kita untuknya, Tetua Ma merenung. Setelah jeda singkat, Qian Jizi mengangguk, dan berkata, melihat kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak keberatan. Mari kita bicara tentang berita yang kita terima tentang ras Jiaoqi. Invasi dari ras Jiaoqi ini hanya skala yang jauh lebih besar dari invasi masa lalu. Mengesampingkan yang lainnya, hanya jumlah makhluk ras suci yang telah mereka kerahkan, Penatua Ma mengubah topik pembicaraan dan beralih ke invasi ras Jiaoqi. Sementara itu, Han Li tidak pergi terlalu jauh dari pegunungan 8 awan sebelum turun dari gerbong di jalan yang relatif terpencil, lalu menemukan penginapan untuk tinggal sementara. Penginapan itu berpenampilan biasa saja dan sangat mirip dengan bangunan ras manusia. Setelah menetapkan batasan di kamarnya, Han Li duduk bersila di tempat tidurnya, lalu mulai dengan hati-hati memikirkan kembali percakapannya dengan para tetua dari ras Myriad Ancient, mencoba untuk melihat apakah ada aspek yang mengkhawatirkan itu, harus dia perhatikan. Setelah merenung untuk waktu yang lama, dia akhirnya menghembuskan napas saat ekspresinya berangsur-angsur rileks. Dari apa yang dia ingat, para tetua tampaknya tidak berkomplot melawannya dengan cara apapun, dan satu-satunya kekhawatirannya adalah bahwa alam glasial luas bisa sangat berbahaya. Namun, mengingat tidak ada makhluk di atas tahap integrasi tubuh yang dapat memasuki dunia, dia tidak perlu terlalu takut. Selama dia tidak terlalu serakah atau ambisius dan berkeliaran kemana-mana untuk mencari obat-obatan roh dan harta karun, dia seharusnya cukup aman. Dia hanya perlu menemukan lokasi untuk bersembunyi dan menghadapi badai, lalu kembali setelah cobaan itu berakhir. Dia sudah memikirkan semua ini di balai hidup,
itulah sebabnya dia menyetujui persyaratan yang dibuat oleh para tetua tanpa ragu-ragu. Namun, itu memang cukup mengejutkan baginya bahwa dia harus menunggu begitu lama sebelum Vast Glacial Realm dibuka. Jika dia benar-benar harus menunggu selama 1 abad, maka dia harus dapat menggunakan pil rohnya untuk berkultivasi ke puncak tahap tempering spasial awal. Setelah itu, dia dapat mencoba dan menggunakan ki spiritual yang sangat melimpah di alam glasial luas untuk menerobos ke tahap tengah. Ini hanya mungkin karena dia bisa menggunakan cairan yang dihasilkan oleh botol misterius untuk menyempurnakan pil naga rising yang sangat langka. Kalau tidak, untuk seorang kultivator normal, dibutuhkan setidaknya 600 tahun untuk berkultivasi ke puncak tahap tempering spasial awal. Setelah mencapai tahap tempering spasial, kemajuan lebih lanjut membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual untuk dikumpulkan dan diolah. Selain itu, Han Li telah memilih jalur kultivasi simultan, yang jauh lebih sulit daripada kultivasi biasa. Dengan mengingat hal itu, ekspresi Han Li tiba-tiba bergerak sedikit, dan dia membalikkan tangannya untuk menghasilkan kotak batu giok putih yang juga memiliki jimat merah yang terpampang di permukaannya. Ini tidak lain adalah kotak giok lain yang diberikan kepadanya oleh makhluk berkepala besar. Han Li tahu bahwa jika dia mengeluarkan item ini, dia pasti bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dari para tetua ras kuno Myriad. Paling tidak, dia bisa mendapatkan boneka hidup lain untuk dirinya. Namun, dia tidak menyebutkan hal ini di balai hidup sebagai tindakan pencegahan keamanan. Terlepas dari apakah memiliki lencana glasial besar tambahan akan menguntungkannya dengan cara apapun setelah memasuki alam glasial besar, dia lebih suka menyimpannya sebagai cadangan daripada menukarnya dengan keuntungan apapun.